Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Sari. Saya mahasiswi PG PAUD Universitas PGRI Palembang. Nah, kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Fatma Rizky Intan MPD. Baiklah, saya akan membahas tentang yang pertama, yaitu pengelolaan peserta didik. Di sini pengelolaan peserta didik. Nah, peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Kemudian, manajemen peserta didik atau People Personal Administration adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas maupun di luar kelas. Next, selanjutnya ada tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik ya. Di sini tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidik atau sekolah untuk lebih lanjut. Kemudian untuk fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Ya, kemudian selanjutnya ada tahapan dalam pengelolaan peserta didik. Di sini yang A ada analisis kebutuhan peserta didik, kemudian yang B ada rekrutmen peserta didik, bagian C seleksi peserta didik, kemudian D orientasi, kemudian E ada penempatan peserta didik, kemudian F pembinaan dan pengembangan peserta didik, yang G ada pencatatan dan pelaporan, dan yang terakhir itu bagian H ada kelulusan dan alumni ya. Next, selanjutnya peranan guru dalam pengelolaan peserta didik. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam pelayanan peserta didik di sekolah ya. Yaitu yang pertama, kita harus mengetahui untuk kehadiran peserta didik. Kemudian yang B, penerimaan, orientasi, klasifikasi dan petunjuk bagi peserta didik baru tentang kelas dan program studi. Kemudian bagian C, evaluasi dan pelaporan kemajuan peserta didik. Kemudian D, program peserta didik yang mempunyai kelainan. Yang F itu ada program bimbingan dan penyuluhan. Kemudian ada program kesehatan, dan yang terakhir itu ada penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional peserta didik ya. Next, selanjutnya saya akan membahas tentang pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu ada pasal 1 ayat 5 ya. Di sini berisi tentang tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Nah, sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pamong, pelajar, widya iswara, tutor, dan instruksi serta fasilitator ya. Next, selanjutnya ada tahapan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Di sini ada perencanaan, ada seleksi, ada pembinaan dan pengembangan. Kemudian yang keempat itu ada penilaian, yang kelima ada kompensasi, dan yang keenam itu ada pemberhentian ya. Kemudian selanjutnya bagian ketiga itu ada tantangan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan ya. Di sini ada gambaran ya tentang berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan tenaga kependidikan. Di antaranya adalah ya, yang pertama itu profesi dalam bidang kependidikan masih belum luas dikenal oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, adanya perilaku tenaga kependidikan yang kurang menguntungkan seperti perilaku paternalistik yang terjadi karena keengganan bawahan untuk berpendapat. Kemudian yang C itu ada perilaku tenaga kependidikan yang cenderung
primordialisme, yaitu enggan meninggalkan tempat asalnya. Kemudian yang D itu ada mutasi yang terjadi di lingkungan. Organisasi pendidik kadang berkonotasi buruk akibat perpindahan tenaga ke pendidik. Ya, kemudian yang E itu ada produktivitas kerja masih dianggap rendah, ya, yang diakibatkan oleh kecerobohan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan tenaga kerja itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada berbagai perubahan yang telah terjadi di luar sistem pendidikan yang diakibatkan oleh lajunya pertumbuhan penduduk, kemajuan iptek, dan perubahan global serta regional atau lokal yang terjadi dalam kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Ya. Baiklah, itu saja penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.